Di awal chapter kita diperlihatkan Res yang bicara pada Finn, "Kak Finn, apa yang terjadi hari itu? Apa maksud keluarga Galloway itu? Dan bagaimana dengan dua orang yang ingin membawaku pergi?" Lalu di sini Finn menjawab, "Aku juga nggak tahu. Mungkin ketua sekte membantu mengalahkan mereka. Tapi jangan khawatir, selama aku masih hidup, nggak akan ada yang bisa membawamu pergi." Mendengar perkataan Finn, Res memeluk MC kita dan berkata, "Kak Finn, bagaimana kakak memulihkan basis kultivasimu?" "Aku juga nggak tahu. Setelah aku bangun, aku merasa tubuhku penuh dengan kekuatan. Mungkin ini yang disebut berkah tersembunyi," ucap Finn yang menyembunyikan dari Res. Lalu di sini Sin bergumam, "Aku belum bisa mengungkapkan identitasku sekarang. Aku berjanji setelah aku kembali ke kondisi puncakku, aku akan mengatakan yang sebenarnya." Dengan nada kesal Res berkata, "Sudahlah kalau nggak mau kasih tahu. Tapi Kak Finn, kakak sudah memulihkan basis kultivasimu. Jadi kakak harus berhati-hati karena kita belum menangkap orang yang menyerangmu." Lalu di sini Finn tiba-tiba memotong perkataan Res. "Oke, istirahat dulu, aku akan datang lagi besok." Setelah mengatakan itu Finn langsung bergegas pergi. Sambil pergi Finn bergumam, "Tentu sudah waktunya untuk mencari tahu siapa yang menyerang pemilik tubuh ini." Tiba-tiba ada seorang murid yang memanggil MC kita, "Finn, kemana saja kau hari ini? Sekte Awan Hijau telah berubah banyak, tapi kau nggak menunjukkan diri sama sekali." Mendengar perkataan itu, dengan gelagapan MC kita menjawab, "Uger aku." Melihat Finn yang tampak tak ingin mengatakan, murid itu berkata, "Sudahlah, jangan ungkit ini dulu. Gimana kau memulihkan basis kultivasimu?" Finn menjawab, "Aku juga nggak tahu. Setelah aku bangun, meridianku sudah pulih dan basis kultivasiku menjadi lebih tinggi dari sebelumnya." Setelah Finn berkata seperti itu, tiba-tiba murid itu mendekat dan berbisik, "Tetaplah waspada selama beberapa waktu ini, bagian dalam sekte sedang agak kacau. Takutnya orang yang menyerangmu akan melakukannya lagi. Jadi berhati-hatilah, Finn." "Terima kasih, Senior Trevon," ucap MC kita di sini yang memanggil Finn namanya Trevon, dan kedepannya kita panggil Trevon. "Oke, kita lanjut lagi. Orang ini sangat baik padaku. Mungkin aku harus mempromosikannya," gumam MC kita melirik kepergian Trevor. "Hati-hati di jalan, Senior," ucapnya MC kita sambil memberi hormat dengan mengangkat tangan kedua tangannya. Lalu kita di sini diperlihatkan MC kita yang sedang diawasi dari atas. Para pengintai itu berkata, "Aku sudah bilang untuk membunuhnya. Kan kalian malah lembut hati padanya?" Bukannya mati, Finn malah menjadi lebih kuat. Lalu rekannya menjawab, "Kami yang terlalu berhati lembut. Tapi kedatangan Yang Mulia Surgawi memberi kita kesempatan bagus untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ayo bunuh Finn selagi sekte berada dalam kekacauan. Lagi pula, siapa yang akan peduli padanya? Setelah kita membunuh Finn, kita juga bisa mendapatkan Res," ucap seorang rekannya sambil membayangkan. Mendapatkan Res, 16-19 menit. Lalu tiba-tiba rekannya yang memakai jubah utuh bertanya, "Tapi siapa Yang Mulia Surgawi itu? Dia baru saja membunuh Tetua Durian dalam sekali serang dan dia juga ingin berperang dengan 3 sekte lainnya." Lalu rekan yang satunya menimpali, "Jangan bicarakan itu, kita hanya perlu bertindak begitu ada kesempatan. Lagi pula, aku sudah punya pekerjaan bagus di Puncak Pedang. Kita bisa pergi ke sana kapan saja." Setelah mengatakan itu ketiga sosok yang mengintai MC kita langsung melesat pergi. Namun di sini nampaknya MC kita sudah mengetahui 3 sosok yang mengintai tadi. "Menarik, aku akan menunggu kalian." Setelah mengatakan itu MC kita lalu berjalan santai sambil bernyanyi. Lalu di sini chapter dipindahkan ke Puncak Pedang. Terlihat 3 sosok ketua yang rupanya itu adalah ketua dari Sekte Api, Lembah Pesona dan Puncak Pedang. Si bajingan Billy ini, dia benar-benar menindas kita. "Aku hampir percaya dia mendapat perlindungan keluarga Galloway," ucap ketua itu sambil mengebrak meja. "Kalau mata-mataku di Sekte Awan Hijau nggak memberitahuku, aku pasti takut dengan beritamu. Aku nggak akan tunduk pada pria bertopeng itu. Dia bukan siapa-siapa." Mendengar itu ketua dari Lembah Pesona berkata, "Apa Billy mengigau atau takut pada keluarga Galloway? Kenapa dia mendengarkan seorang pria misterius untuk memulai perang dengan kita?" Lalu dijawab sama ketua Sekte Pedang, "Iya, menurut laporan,
Pria misterius itu setidaknya berada di puncak alam pemurnian Rose, dia bahkan mungkin berada di alam harmoni T awal. Mendengar itu kedua ketua itu bertanya dengan serempak, dia nggak mungkin berada di alam harmoni kan? Sangat mungkin. Tapi dia pasti berada di alam harmoni tahap awal, sedangkan basis kultivasiku sudah mencapai alam harmoni setengah langkah. Dengan bantuan Tetua Agung Puncak Pedang yang berada di alam harmoni tingkat kedua, kita dapat mengalahkan pria misterius itu dengan mudah, ucapnya dengan percaya diri. Hei, yang mulia surgawi, aku ingin melihat seberapa hebatnya kau sampai berani memberi gelar seperti itu. Lalu di sini kita dipindahkan ke chapter di mana yang tampaknya MC kita sedang tidur. Di sini rupanya 3 orang tadi yang mengintai sedang berada di luar dinding sambil mengintip. Melihat MC kita sedang tidur, orang tersebut langsung masuk ke dalam kamar MC kita. Lalu sosok tersebut langsung menyerang MC kita. Dan di sini tampak sosok tersebut menyerang dengan keras sehingga mengeluarkan cahaya kuning yang sangat terang di telapak tangan yang tepat menuju ke arah MC kita yang sedang tidur. Dipikir MC kita sudah mati, sosok tersebut membuka maskernya. Apa kau gila? Kenapa kau melepaskan maskermu? Hai, dia pasti mati setelah menerima pukulan beruntun kita. Tapi dia sangat beruntung bisa mati tanpa merasakan sakit, ucapnya dengan percaya diri. Lalu sosok itu bertanya, Trevor, sejak kapan kau menjadi pengecut? Finn adalah penyendiri, siapa yang akan datang ke sini? Lalu rekannya berkata, Finn, jangan salahkan kami karena membunuhmu, selama kau masih hidup, Reese nggak akan melihat kami. Bagus, sekarang kau sudah mati, akhirnya Reese akan menjadi milikku. Ucap berandalan itu dengan senang. Membegar itu rekannya berkata, lari, bisa mendapatkan Reese atau enggak itu tergantung kemampuan masing-masing. Di sini ternyata yang menyerang MC kita adalah lari, teman seperguruan MC kita yang cemburu sama MC kita berhubungan dengan Reese. Oke, lanjut ke cerita. Kau benar, itu tergantung kemampuan masing-masing, jawabnya bajingan lari. Namun di sini MC kita lah tersenyum bangun, yang nyatanya dari tadi MC kita hanya berpura-pura mati. Sepertinya kalian berdua sangat menikmati percakapan kalian, ucap MC kita. Melihat itu kedua berandalan itu langsung kaget. Di sini malah dikira hantu MC kita. Sambil tersenyum MC kita berkata, membunuhku. Kalian gak akan mampu melakukan itu. Tetap dengan muka kagetnya kedua berandalan itu bertanya. Finn, kenapa kau belum mati? Mustahil. Kau hanya berada di alam badan. Bagaimana bisa kau bertahan dari serangan kami? Mendengar pertanyaan itu MC kita menjawab, siapa yang memberitahumu kalau alam badan gak bisa menahan serangan alam pemurnian roh? Aktingku mengesankan kan? Setelah itu kedua berandal itu menyerang MC kita. Finn, karena kau sudah melihat wajah kami, kau harus mati hari ini, benar. Lalu kedua sosok itu langsung melesat dan mengeluarkan jurus mereka, telapak pemusnah, telapak pemecah langit. Namun di sini MC kita baik-baik saja meskipun terkena jurus omungkas dari berandalan itu. Melihat MC kita yang baik-baik saja, kedua berandal itu bertanya-tanya. Ada yang salah, ini terasa seperti dua nyamuk menabrak pilar baja. Lalu MC kita berkata, sudah kubilang, aku jauh dari jangkauan kalian. Monster macam apa kau? Tanya kedua berandal itu ketakutan. Buka itu, ucap MC kita sambil menunjuk lemari di belakang mereka. Melihat itu kedua berandal itu langsung bergegas membuka lemari dan menemukan sebuah topeng. Melihat topeng itu kedua berandal itu tambah bertanya-tanya. Kenapa kau punya topeng yang mulia surgawi? Ucap berandal itu ketakutan. Tiba-tiba MC kita berada di belakang mereka sambil memasang muka, seram berkata, karena aku adalah yang mulia surgawi. Mendengar itu berandalan itu langsung kaget. Belum sempat berandal itu beraksi, MC kita langsung melakukan serang yang tepat menuju dada berandalan itu hingga terlental ke belakang. Melihat temannya yang meninggal setelah menerima serangan dari MC kita, berandal itu pun langsung bersujud minta ampun. Tolong lepaskan aku. Tidak mustahil kepada siapapun yang ingin membunuhku. Aku hanya punya satu kata untuknya. Setelah mengatakan itu MC kita mempersiapkan serangan kuat dan berkata mati. Dan seketika berandal itu mati, dan di sini kita diperlihat mayat kedua berandal itu mati seperti ada api ungu di tubuh mereka. Ternyata api ungu itu, telapak pelebur tulang. Telapak pelebur tulang ini memang ganas. Pantas saja semua orang yang mengultivasinya melangkah di jalan kejahatan,
Gumam NC kita sambil melihat jurusnya. Sepertinya teknik ini nggak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Lalu membereskan kamarnya dari bekas pertarungan tadi. Aku sudah menangani urusan internal Sekte Awan Hijau. Selanjutnya, tinggal menunggu penyatuan kota.